kecil, selamat pagi. Kembali lagi sama aku Rara. Nah, di sini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh teman aku, namanya. Hai sobat kecil, nama aku Alvis. Kali ini aku akan ikut memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama Rara. Yuk sobat kecil, kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sobat kecil, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kita kesehatan supaya kita bisa kembali lagi ke sini ya Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Rara, kamu tahu nggak lagu bertambah-tambah dalamnya? Tahu dong, itu kan lagu kesukaan aku. Masa sih? Yuk Iya. kita buktiin dengan menyanyi lagu bertambah-tambah dalamnya. Yuk sahabat kecil, ikut menyanyi bersama kita. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus padaku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih lautan, lebarnya tingginya, oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kamu masih ingat gak gerakan kuda-kidaki? Apalah, kan aku setiap hari nyanyiin lagu itu. Yuk sahabat kecil, kita gerakin badan kita. Yuk iringin. Ayo. Daki, gunung yang tinggi. Ku turun, lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun luas membentang. Yesus besertaku. Pelan-pelan. Selam-selam dalam samudra. Ku dayung-dayung rabui sungai. Terbang keluar angkasa. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di bumi pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Kan kita mau dengerin cerita nih yang dibawakan oleh Kalina. Oh ya udah, tapi sebelum itu kita menyanyi dahulu. Nyanyi lagu apa ya? Oh iya, lagu Bapakku Datang. Ya udah, yuk teman-teman. Bapakku datang pada
pagi sobat kecil. Ketemu lagi pagi ini sama Kalina dan Shalom. ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Nanti yang pimpin Shalom. Yuk teman-teman, sobat kecil, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah memberikan kami pagi yang cerah ini. Tuhan, sebentar kami ingin membaca Alkitab. Tuhan tolong pimpin. Tuhan tolong berkati Kalina untuk menceritakannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sobat kecil, pagi ini bacaannya dari Injil Yohanes. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Teman-teman, sobat kecil semua yang udah menyiapkan Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Diambil dari Perjanjian Baru atau Lama? Baru. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kalau sudah ketemu, nanti Kalina mau bagi tugas sama Shalom. Kita baca masing-masing 2 ayat. Baru yang terakhir kita baca sama-sama ya. Ya. Judulnya di sini perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, sobat kecil, sebelum mulai cerita, Kalina mau tanya dulu nih sama sobat kecil. Kira-kira sobat kecil tahu nggak apa arti kata murid? Ada yang tahu nggak? Atau kakak tahu nggak apa arti kata murid? Murid yang sekolah. Murid itu anak yang sekolah. Iya. Iya, murid itu teman-teman, murid itu artinya adalah orang atau anak yang sedang berguru. Nah, tadi kan Kalina bilang orang atau anak yang sedang berguru. Kalau guru itu adanya di mana ya? Biasanya Sekolah. di sekolah. Di sekolah guru itu ngapain, Kak? Memberikan pelajaran dan mengajarkannya. Iya, di sekolah itu guru kan memberikan pengajaran, menuntun, memberikan banyak ilmu, mengayomi, mengajarkan dari apa yang kita tidak tahu jadi tahu, apa yang kita tidak bisa jadi bisa. Tadinya tidak bisa membaca jadi bisa membaca ya. Terus tadinya tidak bisa berhitung jadi bisa berhitung. Tadinya tidak bisa bahasa Inggris atau bahasa Sunda jadi bisa bahasa Inggris, jadi lancar bahasa Sundanya. Itulah sebagian dari tugas seorang guru. Nah, selama Shalom sekolah, kan Shalom jadi murid. Rasanya gimana? Senang. Rasanya senang. Kenapa senang? Bisa dapat ilmu. Iya, jadi seorang murid itu senang ya teman-teman. Karena apa? Karena kita bisa memperoleh banyak ilmu, memperoleh banyak pengetahuan, bisa tahu ini itu, bisa tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh,
apa yang harus diperbuat, apa yang tidak harus diperbuat. Nah, sebagai seorang murid tentunya kita harus bisa menjadi murid yang apa? Pintar. Yang pintar, yang baik, yang taat, yang patuh, yang turut. Pokoknya gurunya bilang A, berarti kita juga sebagai murid harusnya itu ikut juga teladan gurunya tadi ya. Jadi sobat kecil, hari ini cerita yang Kalina mau bawakan itu kurang lebih juga ada hubungannya antara guru dan murid. Hubungan antara guru dan murid seperti tadi yang Tuhan Yesus sudah beritakan melalui firman yang tadi kita sudah baca. Itu kakak tahu nggak kira-kira perintah apa yang Tuhan mau kasih dan ajarkan sama kita? Supaya saling mengasihi. Iya, firman Tuhan di sini mengajarkan bahwa Tuhan itu mengajak kita untuk saling mengasihi, untuk saling menyayangi satu sama lain. Sebelumnya, Kaira tanya dulu, kakak tahu guru kita yang paling teladan, yang paling the best, yang paling hebat dalam hidup kakak siapa? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus itu guru kita, guru di atas segala guru. Guru yang maha hebat, guru yang maha dahsyat, guru yang penuh kasih, guru yang penuh teladan, guru yang selalu mengayomi dan mengasihi kita ya. Ya, perintahnya tadi apa? Untuk dapat saling mengasihi. Sekarang kakak mau tanya lagi, kira-kira kalau Shalom dapat atau disayang sama orang, dikasihi sama orang, perasaannya gimana? Senang ya teman-teman. Jadi Tuhan juga mau melalui firman ini Tuhan mengajarkan supaya kita juga bisa mengasihi banyak orang, bisa mengasihi semua orang. Karena tadi seperti yang Shalom bilang, ketika kita disayang, ketika kita dikasihi sama orang lain, itu perasaannya sukacita, perasaannya itu happy, perasaannya itu senang, gembira, hatinya itu riang. Nah, Tuhan Yesus juga mau supaya kita juga bisa membagikan rasa itu untuk orang banyak, supaya ketika kita mengasihi orang lain, ketika Kalina mengasihi Shalom, Shalom juga merasakan sukacita yang Kalina rasakan. Shalom juga ketika dia merasakan kasih yang Kalina beri, kasih yang Kalina bagi buat Shalom, Shalom juga merasa hatinya tuh girang, penuh sukacita. Jadi ketika kita dikasihi, kita mampu mengasihi, Tuhan Yesus mengharapkan, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita bisa memberi kasih, bisa mengajar, memberikan lebih banyak kasih kepada banyak orang. Nah, kira-kira caranya gimana? Saling mengasihi. Iya, untuk bisa mengasihi orang banyak, mengasihi orang lain, itu caranya gimana? Sayang Itu berarti perbuatan. Nah, ada yang kalian tahu, ada maksudnya ada beberapa cara. Misalnya salah satunya melalui perkataan. Kenapa melalui perkataan? Karena melalui kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, kata-kata yang tulus, kata-kata yang jujur, kita dapat mengasihi orang lain, kita dapat mengasihi orang banyak. Misalnya seperti ini, Kalina bilang sama Shalom, Shalom itu, Shalom kamu tuh udah cantik, manis, pintar, baik hati. Itu namanya pujian, tapi itu artinya Kalina mengasihi Shalom. Kalina menyayangi Shalom. Itu salah satu contoh kita mengasihi orang melalui perkataan kita. Nah, kalau sekarang melalui perbuatan, misalnya Kak, tahu nggak? Enggak. Misalnya kalau melalui perbuatan dengan Shalom, atau Kalina panggilnya biasanya kakak kalau di rumah. Kalau kakak, dengan kakak mau membantu Enda menjaga adik, itu udah salah satu contoh perbuatan bahwa kakak mengasihi Enda, kakak mengasihi Kalina nih. Shalom mengasihi Kalina dengan cara Shalom mau jagain adiknya, Shalom mau bermain dengan adiknya. Begitu juga dengan sobat kecil. Misalnya di rumah nih,
sobat kecil bilang, aku Kalina, aku mengasihi mamaku, aku mengasihi papaku. Caranya dengan aku bangun pagi, caranya dengan aku mau bantu mama papa, misalnya bantu mama masak atau bantu mama sapu, bantu mama mengepel rumah, bantu mama membereskan atau merapikan rumah. Itu salah satu bentuk perbuatan bahwa sobat kecil juga mengasihi orang tua. Nah, karena sekarang itu sedang mewabah ya virus corona, bukti kasih kita kepada orang lain adalah dengan kita tetap diam di rumah, dengan kita tetap belajar dari rumah, dengan mama papa tetap bekerja dari rumah, dengan kita semua tetap beribadah dari rumah. Semua dilakukan di rumah atau dari rumah. Itu bukti cinta kasih kita, perbuatan kasih kita untuk orang banyak. Karena kan dengan virus corona ini kita nggak boleh berkumpul, kita nggak boleh berkerumun atau berkumpul lebih dari 5 orang. Ngobrol pun harus berjarak kurang lebih 2 meter. Nah, dengan kita tetap diam di rumah, artinya kita juga membantu pemerintah. Kita meneladani kasih yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kita mengasihi orang banyak, jadi kita tetap diam di rumah, kita tetap belajar dari rumah, kita tetap bekerja dari rumah, kita tetap beribadah dari rumah. Meskipun sebenarnya kita juga punya kerinduan untuk kita dapat beribadah sama-sama di gereja, di sekolah minggu, ketemu teman-teman, kan itu perasaannya senang. Tapi karena saat ini corona masih mewabah, virusnya masih ada di mana-mana, ada baiknya kita tetap diam di rumah. Jadi itu ya teladan yang Tuhan Yesus mau dari kita hari ini. Apakah? Saling mengasihi. Jadi ceritanya sampai di sini ya teman-teman. Tapi sebelumnya Kalina punya tugas nih. Tugasnya buat semua adik-adik, Kalina minta supaya adik-adik menyanyi pakai gerakan, gerak dan lagu, menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kakak tahu nggak? Kasih Yesus indah indah, oh indah, itu ya. Nanti divideokan, boleh lewat video biasa atau misalnya aku mau kirim lewat TikTok Kak, oh boleh. Nanti teman-teman sobat kecil rekam lagunya, nyanyiannya, jangan lupa pakai gerakan. Setelah itu sobat kecil boleh kirim ke kakak-kakak. Ceritanya sampai di sini hari ini. Nanti lain waktu kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita di pertemuan yang selanjutnya kita udah bisa ketemu di gereja ya sobat kecil. Oke, shalom, terima kasih. Oke, sobat kecil, ceritanya pagi ini sampai di sini ya. Sekarang kita mau satu dalam doa. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh ada yang ngintip-ngintip. Kita mau berdoa ya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan sudah memimpin kami dan kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan ajar kami supaya kami dapat menjadi murid-murid yang baik, murid-murid yang senantiasa taat akan perintah dari Tuhan. Tuhan mampukan kami dalam situasi yang seperti ini. Tuhan tetap ajarkan kami untuk tetap setia, melakukan segalanya dari rumah. Kami tetap sabar untuk bisa belajar dari rumah. Kami tetap menyemangati orang tua kami untuk dapat bekerja dari rumah. Kami tetap dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami meskipun hanya dari rumah. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati, dan Tuhan mampukan kami supaya apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami jika sepanjang ibadah kami ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu nanti di lain waktu. Tapi sekarang Kalina mau kasih dulu ke Hafiz dan Rara. Silakan Hafiz dan Rara. Kan tadi kita udah dengar cerita dari Kalina tentang mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Yuk kita nyanyi sekali lagi. Tapi lagu apa? Lagu Kasih Yesus. Ya udah, yuk teman-teman. Kasih Yesus
ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga menjelang akhir. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Bapa, kami mau mendoakan bagi teman-teman kami, bagi sobat kecil yang mungkin ada dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya melawat mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan, memulihkan mereka seperti sedia kala, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasanya ya Bapa. Kami juga berdoa bagi sobat kecil yang mungkin berulang tahun, kiranya Tuhan juga memberkati mereka di pertambahan usia mereka, sehingga mereka boleh semakin bijaksana, mereka boleh semakin cerdas, boleh semakin takut dan hormat akan Tuhan. Kami juga mau berdoa selama masa karantina ini Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan iman kami. Tuhan tetap ajarkan kami untuk tetap taat kepada pemerintah, terlebih kepada Tuhan. Kami tetap melakukan segala sesuatunya dari rumah. Kami boleh belajar dari rumah, kami boleh menemani orang tua kami yang bekerja dari rumah, kami boleh melakukan ibadah kami meski dalam keadaan terbatas, meski dari rumah. Kiranya Tuhan menguatkan iman percaya kami, Tuhan kiranya menolong kami dalam kami menjalani masa-masa karantina ini. Tuhan, kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, kiranya Tuhan segera menyudahi virus corona yang sedang mewabah ini ya Tuhan, sehingga virus corona boleh pergi, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Sungguh kami rindu untuk dapat berkumpul bersama dengan teman-teman kami rindu untuk dapat bersekolah bersama teman-teman kami yang lainnya, bersama dengan sobat-sobat kecil yang lainnya. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga virus ini boleh pergi menjauh dari muka bumi, dan kami dapat melakukan segala aktivitas kami seperti biasanya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke sobat kecil, sampai ketemu lagi di lain waktu bersama Kalina dan Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya sahabat kecil, jangan lupa juga ya stay at home. Keluar rumah jangan lupa pakai masker dan selalu membawa hand sanitizer, serta cuci tangan saat bermegang muda ya. Sehat untuk kita semua. Oh ya sahabat kecil, jangan lupa juga di like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga ya tombol loncengnya ditekan agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video lagi. I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.